Shalom kekasih Kristus, hari ini mungkin banyak yang direncanakan, tetapi tidak mengetahui apakah yang direncanakan tersebut dapat terlaksana atau tidak. Para pendengar renungan melekat dalam Tuhan, agar apa yang menjadi rencana kita digenapi, hendaknya kita percaya akan otoritas Alkitab yang senantiasa berhubungan dengan kita sebagai umatnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami bersyukur kepadamu karena kami dapat mendengarkan firman-Mu melalui renungan ini. Tuhan, isi hati dan pikiran kami agar seluruh kehidupan kami dipenuhi dengan kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu selalu dan senantiasa memberikan arahan dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih. Biarlah kami mau menyiapkan hati dan pikiran kami agar firman yang disampaikan jatuh di tanah hati kami yang baik, sehingga firman itu semakin berakar dan menghasilkan buah-buah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema Alkitab senantiasa memiliki keterkaitan dengan hidup. Firman Tuhan terdapat dalam Amsal 16 ayat 9. Demikian firman-Nya. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Kekasih, saat kita berbicara tentang Alkitab, Alkitab telah lahir di dalam hidup orang percaya, dan sejak semula orang percaya bahwa Alkitab merupakan pedoman di dalam kehidupan semua orang percaya. Sebagai orang percaya, sudah sepatutnya hidup yang dijalaninya memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan Alkitab. Itulah sebabnya pada zaman para rasul, orang-orang percaya pada Allah, baik umat Yahudi maupun umat Kristen, oleh bangsa tetangga disebut Ahlul Kitab, yaitu umat yang dititipi kitab suci, firman Allah yang tertulis. Melalui kitab suci, orang percaya dapat mengenal Allah, rencananya dan kehendaknya bagi umat manusia supaya dapat hidup sesuai dengannya. Alkitab sering disebut sebagai surat cinta Allah kepada umat manusia, sebab melalui Alkitab Tuhan menyatakan bahwa Ia mengasihi kita, Ia mau menyelamatkan kita dan menjadikan kita anak-anak-Nya. Jadi berita dalam Alkitab ini sangat erat sekali dengan hidup kita sebagai orang Kristen. Kekasih, berita ini seharusnya kita dapat sampaikan kepada semua orang dalam berbagai kebudayaan dan bangsa. Di dalam Alkitab, yaitu Injil dan Perjanjian Baru, Allah Trinitas menandaskan otoritas Alkitab sebagai wahyunya yang berotoritas mutlak di dalam kehidupan Kristen. Perhatikan di dalam Yohanes 8 ayat 51, Tuhan Yesus berfirman, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Hal serupa dikatakan Tuhan Yesus, "Jika seorang mengasihi Aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia." Tercatat dalam Yohanes 14 ayat 23. Rasul Paulus oleh ilham Roh Kudus menulis dalam 2 Timotius 3 ayat 16, "Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran." Rasul Petrus oleh ilham Roh Kudus yang tertulis dalam 2 Petrus 1 ayat 20 menyatakan, "Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah." Kata kitab suci dalam bahasa Yunani di ayat 20 ini sama dengan kata dalam bahasa Yunani di 2 Timotius 3 ayat 16. Ini membuktikan tulisan kitab suci diilhamkan atau diwahyukan Allah dan menjadi standar iman dan kehidupan umatnya, serta tidak boleh ditafsirkan seenaknya sendiri. Inilah yang disebut otoritas Alkitab, di mana keseluruhan Alkitab ini memiliki keterkaitan dengan hidup kita sebagai orang Kristen.
Bila demikian, bagaimana dengan kita sebagai orang Kristen? Sampai di manakah Alkitab menjadi otoritas bagi iman dan kehidupan kekristenan kita? Sesungguhnya untuk memahami otoritas Alkitab tidak diperlukan IQ yang tinggi atau gelar sampai doktor sebanyak mungkin untuk menjadikan Alkitab sebagai otoritas dalam hidup kita. Tetapi diperlukan sikap kerendahan hati, keterbukaan, dan mau dikoreksi oleh firman Tuhan. Banyak doktor teologi, master teologi, sarjana teologi, pendeta, dan sebagainya. Bila tidak mau rendah hati dikoreksi oleh firman Tuhan, bahkan dengan arogannya mengkoreksi firman mana yang sesuai dengan kehendak zaman dan mana yang tidak sesuai. Kekasih, bila sikap hidup orang Kristen seperti ini, tidakkah memiliki kesadaran dan belajar dari cara hidup para ahli Taurat dan orang-orang Farisi? Mereka adalah orang yang belajar Taurat dari kecil, menghafal Taurat dan lain-lain. Tetapi mereka tidak memahami ketika Yesus yang disebut Mesias datang ke hadapan mereka. Mereka bukannya bersyukur, melainkan menyalibkan Yesus sebagai Mesias tersebut. Mesias, yaitu Yesus Kristus, disalib bukan oleh orang ateis, tetapi para pemimpin agama yang mengetahui isi firman Tuhan. Apakah demikian juga di zaman sekarang? Tuhan Yesus disalib kembali bukan oleh orang ateis atau non-Kristen, tetapi justru oleh banyak orang Kristen. Bahkan banyak para pemimpin gereja dengan segudang gelar doktor, dengan mengabaikan kebenaran firman-Nya yang ditulis dalam Alkitab. Mereka mengabaikan akan otoritas Alkitab yang hidup dan berkuasa, yang dapat merubah karakter dan hidup kita sebagai orang Kristen. Bahkan tidak berhenti sampai di situ, melainkan menghina salib dan kuasa Kristus. Juga dengan beraninya menyangkal kebangkitan Kristus. Kekasih, Alkitab menjadi otoritas bagi kehidupan dan kerohanian kita sebagai orang Kristen. Karena Alkitab menjadi sumber kerohanian dan kehidupan kita. Sumber berarti pusat dan penentu. Ketika Alkitab mengajar kita untuk hidup kudus, maka sebagai orang Kristen, kita harus menjalankannya meskipun penuh dengan pergumulan. Mengapa? Karena kita sekalipun sebagai orang yang percaya pada Tuhan dalam menjalani hidup pasti mengalami pergumulan iman. Dan pergumulan iman ini adalah proses dari kemurnian kerohanian kita. Juga pergumulan iman itu tidak berhenti menjadi pergumulan, tetapi menjadi kemenangan iman. Mungkin secara kedagingan kita sulit hidup kudus, tetapi di dalam pergumulan kita diproses dan dimampukan Roh Kudus melalui Alkitab untuk hidup kudus, dan suatu saat kita pasti menang karena anugerah-Nya. Kekasih, inilah pentingnya Alkitab, karena Alkitab senantiasa memiliki keterkaitan dengan hidup kita. Kekasih Kristus, mari bawa hidup kita menjadi pribadi yang dapat memerdekakan orang dari belenggu kehidupan, layaknya terang yang menerangi kegelapan. Karena itulah yang Tuhan inginkan pada kita sebagai warga kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, di mana firman yang kami dengarkan senantiasa menjadi satu pedoman untuk kehidupan kami. Karena kami percaya otoritas firman-Mu senantiasa memiliki keterkaitan dengan kehidupan kami, agar kami dapat mengarungi kehidupan ini yang tidak menentu, bahkan kami sendiri tidak mengetahui. Itulah sebabnya Engkau memberikan guidance atau Engkau memberikan arahan, yaitu firman-Mu, sehingga kami dapat diarahkan kemana jalan yang harus kami tempuh dan lalui. Kami percaya firman Tuhan senantiasa mengarahkan dan menuntun kami kepada hal-hal yang baik dan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Maka dari itu pimpin kami dan tuntun senantiasa dalam kehidupan kami dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Lewat renungan ini kami menjadi satu pribadi yang dikuatkan untuk kami menjalani hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, melindungi, dan menyinari engkau dengan wajah-Nya, serta memberi engkau kasih karunia di mana Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan juga mencurahkan berkat secara rohani
berkat secara jasmani dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.